Jadi aku jadi penyintas kekerasan seksual itu sebenarnya waktu aku umurku masih kecil. Untuk berkembang sebuah organisasi itu kan pasti butuh dong profit, pemasukan, operasional lah, biaya gitu loh. Ya, dan Kak Tata tuh mengeluarkan uangnya sendiri. Selama ini hampir 9 tahun ini teman-teman bisa tetap survive dan jalan gitu. Udah bayangin 9 tahun men, Tenggara Rajo. Welcome back to BNS Podcast. Apa kabar Pak Saudara semua? Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa lagi dalam program kesayangan kita bersama BNS Podcast Sonde Asal Ba Omong. Dan hari ini seperti biasa BNS selalu menghadirkan orang-orang hebat untuk berbincang di setiap episodenya. Dan kali ini ya ada juga nih perempuan hebat, cantik pula, pintar lagi gitu ya. Dan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kita bakalan berkenalan sama Kak Tata Yunita yang biasa dikenal sebagai Perempuan Timor. Nah, beliau ini adalah penggiat sosial perempuan dan anak, founder dari Tenggara Youth Community dan seorang content creator dari Kaspro. Content creator Kaspro ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dong buat Kak Tata. Hai Kak Tata, apa kabar? Kabar baik. Andi apa kabar? Baik juga, senang rasanya akhirnya bisa satu frame bareng gitu ya. Saya juga senang bisa diundang oleh teman-teman BNS. Aduh, senang banget loh. Sehat ya Kak? Sehat. Kegiatan lancar? Lancar, puji Tuhan. Kak Andi sehat? Sehat seperti yang dilihat dan semakin ceria karena hari ini kita bakalan ngobrol nih sosok perempuan Timor. Namanya cukup unik kalau mau dibilang, perempuan Timor nih ya. Ada kisah di balik itu nggak sih Kak yang bisa mungkin di-spill sama BNS Squad yang lagi nonton nih? Kalau nama Perempuan Timor itu sebenarnya sebuah branding yang dipakai sejak 2015. Oke. Awalnya sebenarnya iseng ya Kak, karena mikirnya kayak kira-kira kalau pakai media sosial selain pakai nama pribadi, aku mikir bagaimana bisa memunculkan satu nama yang kalau misalnya orang dengar atau cari itu langsung kepikiran atau ingat terus kan kayak gitu. Oke. Jadi akhirnya dapat nama Perempuan Timor. Kenapa Perempuan Timor? Karena aku perempuan, jadi menggunakan kata perempuan, dan lahir besar itu di Pulau Timor, kayak gitu. Jadi menamakan Perempuan Timor. Sebenarnya itu juga untuk apa ya? Menolak asumsi-asumsi dan stigma-stigma orang kayak ketika melihat aku gitu. Karena ketika mereka lihat aku, mereka suka bilang kayak, masa sih dari NTT gitu kan, rambutnya tidak keriting, warna kulitnya tidak gelap dan lain-lain. Padahal sebenarnya ya orang NTT asli gitu, iya, yang lahir besar, sekolah, mencari hidup dan kehidupan di sini di Timor. Iya. Betul. Dan stigma-stigma yang seperti itu sebenarnya juga keliru ya, karena NTT itu beragam, ya kan? Benar. Dari mulai yang kulitnya sawo matang, hitam, sampai yang putih pun juga ada, rambutnya lurus, keriting juga ada gitu ya. Jadi memang kalau mau dibilang Nusa Tenggara Timur itu cukup unik karena dia kayak mewakili Indonesia ya kan, kecil, Indonesia ya? kecil gitu, Indonesia mini itu ada di Nusa Tenggara Timur. Orangnya juga unik-unik lah, cakep-cakep gitu, beda-beda setiap daerah gitu. Oke, jadi memang itulah yang membuat akhirnya nge-branding dengan nama Perempuan Timor, dan itu berhasil loh Kak, gitu loh. Jadi kalau kita ngomong soal perempuan Timor, maka yang diingat tuh di mindset itu adalah Kak Tata nih, pasti fix nih Kak Tata. Dan perempuan Timor ini juga cukup unik, kenapa? Karena bukan cuma namanya aja, tapi ternyata aksi-aksinya juga keren-keren nih Kak Tata. Terbukti Kak Tata, sama-sama. Terbukti kalau Kak Tata ini juga membangun satu komunitas yang mungkin kita juga pengen tahu nih komunitasnya seperti apa, ya. Komunitasnya namanya Tenggara Youth Community. Ini komunitas yang berfokus kemana nih Kak? Apakah selaras dengan yang tadi Kak Tata juga disebut sebagai penggiat isu dari perempuan dan anak atau seperti apa gitu? Kalau menuju ke Tenggara Youth Community ini tuh perjalanannya cukup panjang ya Kak. Oke. Jadi sedikit cerita, aku memulai kegiatan sosialku itu di tahun 2013. Kalau teman-teman yang akan nanti nonton dan dengar podcast ini pernah dengar situasi bencana namanya Roka Tenda.
Itu ada sebuah gunung yang ada di Flores yang waktu itu meletus. Jadi itu di Kupang ada satu gerakan namanya Kupang Bergerak. Jadi kita munculkan gerakan dan inisiatif itu dari Twitter waktu itu, kumpul donasi dan lain-lain. Dan itu pertama kalinya aku join di kegiatan sosial di tahun 2013 lewat situ. Ketemu sama teman-teman. Dan kemudian sebenarnya tersentil karena waktu itu ada namanya Ambon Bergerak. Tapi dan mereka itu membantu ini teman-teman di Rokatenda, tapi kita sendiri itu yang di NTT masih sedikit gitu yang mau bergerak untuk membantu atau menghimpun bantuan untuk teman-teman yang di sana. Makanya muncul namanya Kupang Bergerak. Dari 2013, kemudian di 2015 kita satu gerakan lagi namanya Pakariang. Jadi itu sebuah festival di Hari Anak yang mengumpulkan ratusan anak untuk bermain permainan tradisional tanpa akses gawe sama sekali di ruang permainan tersebut. Dari situ aku kenalan lagi dengan satu temanku yang kerja di salah satu LSM di NTT, di namanya PKBI NTT. Namanya siapa tuh temannya, Kak? Namanya Geri Pratama. Hai Kak Geri. Hai Kak Geri. Jadi kenalan sama dia, terus mulai bekerja di isu yang berhubungan dengan ketahanan reproduksi anak dan remaja. Kemudian aku mikir kayak, wah ini harus ada lagi nih komunitas yang aktif untuk membahas isu terkait dengan ini. Apalagi melihat banyak teman-teman yang di Kota Kupang itu sudah mulai akses hubungan seks yang tidak aman, pacarannya tidak sehat, kemudian ada yang aborsi, pembuangan bayi, kekerasan dalam pacaran. Bahkan ada kekerasan berbasis gender online kayak gitu. Dan juga melihat kembali latar belakangku sebagai penyintas kekerasan seksual, aku merasa bahwa perlu ada komunitas yang menyediakan ruang yang aman dan nyaman nih buat teman-teman yang minimal di Kota Kupang kayak gitu. Makanya 2016 kita munculkan namanya Tenggara Youth Community. Nah, Tenggara ini sebenarnya bukan karena ada di Nusa Tenggara Timur sih, Kak. Tapi itu suatu singkatan dari tempat gabungnya gerakan remaja. Jadi mau jadi tempat di mana teman-teman itu mau bergerak untuk teman-teman yang adalah penyintas atau korban kekerasan seksual gitu. Dan menyediakan akses layanan edukasi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Jadi kita muncul di 2016 dan sampai sekarang terus aktif edukasinya, tapi fokusnya ke rural area. Jadi ke teman-teman pedesaan, komunitas di luar sekolah, atau teman-teman yang ada di pasar kayak gitu. Wow, nice. Ya, guys, keren banget loh. Tapi tadi Kak Andi tuh sempat menggarisi satu statement dari Kak Tata tuh. Izin ya, ini mohon maaf ya Kak Andi tanyain. Tadi Kak Tata bilang Kak Tata sempat jadi korban kekerasan seksual gitu. Boleh nggak diceritain Kak kalau berkenan? Jadi aku jadi penyintas kekerasan seksual itu sebenarnya waktu aku umurku masih kecil waktu itu. Jadi itu kelas 5 atau 6 SD. Kemudian kejadiannya berulang lagi ketika aku SMP oleh tetanggaku sendiri. Jadi itu adalah orang paling dekat dan salah satu pelakunya juga adalah anak angkat dari omaku gitu. Nah, kan waktu kecil itu kan anak angkat dari oma. Jadi apa ya? Kita panggil om kali ya. Om tiri lah ya. Om tiri. Om angkat. Om angkat. Jadi itu pelakunya. Kemudian karena kita kecil dan aku tidak dibesarkan oleh orang tua yang juga mengerti soal pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, jadi memang sama sekali tidak tahu bahwa ternyata apa yang dialami itu adalah bentuk kekerasan seksual. Dan ketika besar, aku terpapar dengan isu tersebut, aku jadi tahu kayak, bahwa apa yang aku alami waktu itu ternyata adalah kekerasan seksual. Dan ternyata aku tidak sendiri, karena teman-teman yang beberapa memilih bergerak dengan Tenggara, kemudian atau terpapar informasi lewat kampanye yang teman-teman Tenggara di media sosial, mereka juga bilang, Kak, ternyata aku juga pernah mengalaminya, tapi aku tidak pernah sadar kalau aku tuh adalah korban kekerasan seksual, kayak gitu. Bahkan ada teman-teman yang mengalaminya itu di bangku kuliah, tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah bentuk kekerasan seksual. Dan pelakunya paling dekat adalah mantan pacar. Kan kita suka ngerasa itu kan, kayak, kalau ke pacar itu bukti sayang atau bukti cinta gitu kan. Tapi tidak tahu bahwa itu sebenarnya kalau tidak ada konsen, ada tekanan dan membuat kita tidak aman kan, sebenarnya adalah kekerasan seksual juga kayak gitu. Contoh yang paling konkret, yang sedikit aja yang kadang-kadang banyak yang tidak menyadari bahwa kamu tuh lagi kena kekerasan seksual gitu loh Kak. Itu seperti apa sih Kak Tata? Ini sekalian kasih edukasi sama Kak Andi dan juga BNS Squad yang lagi nonton. Contohnya itu misalnya kalau kamu pacaran, terus pacarnya minta pap tanpa busana misalnya. Terus kan nanti bilang, masa kamu tidak mau kasih, berarti kamu nggak sayang aku dong, kayak gitu.
Atau misalkan pembuktian cinta bodoh ya. Pembuktian cinta yang bodoh ya. Ya, Atau misalnya betul. kan Valentine itu kan banyak kan aksi-aksi yang kemudian ngasih coklat dan gift, tapi kemudian minta dibalas kayak, tidak apa-apa kok sayang, nanti misalnya tidak akan hamil, aku pakai kondom atau keluar di luar dan lain-lain. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk yang sering kita dapati ya, kayak seperti itu. Dan kebanyakan teman-teman yang jadi korban itu adalah teman-teman yang, ini bukan stigma ya, bukan stigma, tapi kebanyakan adalah teman-teman yang memang berasal dari daerah, kayak gitu. Yang kemudian dapat pasangan di sini dan merasa bahwa kalau misalnya ada dalam lingkup kekerasan itu tidak bisa keluar karena siapa lagi yang akan membantu mereka untuk survive di kota kalau bukan pasangannya mereka yang mereka kenal di sini. Benar. Dan juga bentuk kekerasan itu kan beragam ya. Jadi mungkin salah satunya dengan yang tadi yang diutarakan oleh Kak Tata pun juga mungkin belum terjadi, tapi melalui verbal aja udah keluar juga itu satu bentuk sesuatu yang kurang mengenakan di hati gitu, kurang bikin nyaman orang lah ya. Itu juga bentuk kekerasan tuh teman-teman. Wow, nice sekali ya. Jadi memang kita tidak salah pilih narsum ya hari ini, ada Kak Tata yang bisa kasih edukasi juga. Tapi Kak Tata tadi kan Kak Tata juga sempat cerita tentang Kak Tata mengalami kekerasan seksual itu dari semenjak kecil justru gitu ya, sampai terulang lagi di SMP. Gimana cara Kak Tata untuk bisa survive? Ini kan jadi menarik nih gitu loh. Dan mungkin ini juga bisa jadi tips yang bisa diberikan kepada teman-teman yang mungkin mengalami hal yang serupa gitu ya. Aku nggak berani untuk tanya lebih lanjut gitu. Apa yang terjadi dan apa bentuk kekerasannya seperti apa gitu ya. Sebenarnya aku pengen tahu, cuman ya itu kembali ke Kak Tata lagi gitu loh. Dan gimana cara Kak bisa berjuang untuk memperbaiki mentalnya gitu. Itu sih Kak. Kalau survive tidak 100% survive ya kalau menurutku pribadi. Karena menurutku trauma healing itu akan terjadi seumur hidup. Jadi kayak tidak setelah aku membentuk Tenggara misalnya dan itu kemudian jadi sembuh total dan hilang misalnya traumanya, tapi tidak seperti itu. Bahkan kayak sampai sekarang itu traumanya akan tetap ada terus kayak gitu kan Kak. Tapi akan healing seumur hidup. Menurutku itu tergantung dari bagaimana lingkunganku memperlakukanku kali ya. Jadi aku berasa beruntung karena aku ketemu lingkungan yang suportif. Yang mereka sudah aware dengan isu berkaitan dengan ini. Jadi ruang aman dan nyaman itu ada kayak gitu. Tapi aku jadi berpikir lewat Tenggara ini bagaimana dengan teman-teman yang misalnya mereka tidak punya lingkungan yang suportif sama seperti yang aku dapatkan. Dan tidak menyediakan ruang yang aman dan nyaman buat mereka kayak gitu. Karena pasti ada suicide thoughts, maksudnya keinginan untuk bunuh diri dan lain-lain itu kan pasti ada kan Kak. Desperate, merasa diri sudah tidak berharga lagi, merasa dia adalah aib. Apalagi misalnya dipaksa untuk menikah dengan pelaku kan, seperti itu kan pasti banyak kan teman-teman di luar sana. Jadi kalau survive, mungkin adalah kalau teman-teman bisa lakukan, mungkin mencoba mencari lingkungan yang bisa mendukung teman-teman dan suportif. Bisa mengerti kondisinya teman-teman, tidak membuat mereka itu merasa hero yang harus menolong kamu adalah karena kamu adalah penyintas atau korban. Itu yang paling penting. Jadi dan jangan ragu kali ya untuk speak up dan cari dukungan. Karena aku merasa melewati hal-hal seperti ini tidak bisa sendiri gitu. Kamu pasti butuh dukungan psikologis. Kalau misalnya kamu tidak mau dukungan bantuan hukum atau misalnya konseling sederhana sebelum kamu ketemu psikolog misalnya, itu sangat penting untuk buat waras gitu, untuk sadar bahwa sebenarnya diri kamu itu berharga dan kamu tetap harus melanjutkan hidup kamu apapun yang terjadi di masa lalu gitu. Ya benar. Dan konseling juga harus dengan orang yang tepat ya, gitu ya, nggak boleh asal juga gitu. Ada nggak sih kayak lembaga-lembaga yang bisa membantu teman-teman yang mungkin menjadi korban dari kekerasan seksual ini Kak? Mungkin bisa diinformasikan Kak Tata? Kalau di NTT sebenarnya banyak lembaga, kayak misalnya ada LBH Apik. Terus teman-teman bisa akses layanan psikologis itu di teman-teman kita di NTT, itu gratis. Terus di RSJ Mata teman-teman juga bisa akses, itu bisa pakai BPJS saja dan biayanya sangat murah. Kalau teman-teman misalnya malu untuk ketemu langsung dengan psikolognya, kita kan sekarang sudah di teknologi digital nih. Jadi teman-teman bisa akses lewat Halodoc. Dan itu biayanya cuma 30.000, teman-teman bisa memilih sendiri psikolognya siapa, bisa baca berdasarkan rate-nya untuk memastikan bahwa psikolog ini cocok nih dengan
case-nya aku kayak misalnya seperti itu. Betul. Dan juga ada teman-teman lain kayak di CP Growth yang mereka juga punya akses ke layanan psikologis. Jadi banyak layanan psikologis yang bahkan kalau di googling itu bisa dapat gratis dan ada rate-nya, jadi teman-teman bisa pastikan bahwa itu tempat yang aman dan nyaman. Iya. Tapi kalau Tenggara sendiri bisa nggak membantu itu juga, Kak? Kayak membantu teman-teman yang menjadi korban? Kalau di Tenggara kita konselingnya dasar, jadi kalau misalnya sudah berat biasanya kita rekomendasikan ke psikolog yang biasanya kita biasa akses kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, siapapun yang lagi nonton ini dan ternyata punya pengalaman ya menjadi korban dari kekerasan seksual untuk perempuan dan anak ini, mungkin bisa menghubungi Kak Tata juga by DM gitu ya teman-teman. Ini nih di bawah ini nih ya Instagramnya Kak Tata gitu. Jadi tinggal dihubungin aja, ceritain sejujur-jujurnya apa yang terjadi sehingga juga bisa ngambil langkah yang baik ya buat teman-teman gitu. Dan kita bakalan nanya juga nih Kak Tata soal kasus yang paling banyak di Kota Kupang. Kita bicara Kota Kupang dulu deh gitu ya, karena kita memang tinggalnya di Kupang gitu. Kasus yang paling banyak Kak Tata temui di Kupang, biasanya mereka cerita itu dari bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini paling banyak tuh seperti apa sih Kak? Kalau menurut Kak Andi apa nih? Aku mau minta Kak Andi tebak dulu, kira-kira. Apa ya? Aduh, mana aku nggak terlalu concern di bidang ini lagi. Mungkin verbal ya paling banyak ya? Verbal juga banyak. Paling banyak juga itu adalah kekerasan dalam pacaran, Kak. Oke. Itu seperti apa tuh kekerasan dalam pacaran tuh, Kak? Kekerasan dalam pacaran itu kayak kekerasan fisik, ekonomi, terus ada kekerasan berbasis gender online. Oke. Kita bahas satu-satu nih ya, kita bahas. Kalau dari fisik, misalnya itu dipukul sama pacar. Ini kebetulan kameramen saya juga cowok cewek nih Kak, gitu ya. Jangan sampai teman-teman punya pengalaman nih, dapat toki dari pacar itu. Atau memukul mungkin. Memukul ya? Jangan ya teman-teman. Tetangga di belakang rumah sering. Oke, lanjut. Jadi kalau fisik biasanya pemukulan. Jadi pemukulannya bisa apa saja, bisa dengan benda tajam lainnya misalnya, atau dengan tangan kosong, itu kekerasan pacaran. Terus yang tadi kekerasan ekonomi, itu biasanya pemerasan ke pacar. Bayarin dong, gitu. Bayarin, terus minjam uang. Atau sekarang itu pakai nama pacar atau nomor handphone pacar atau data pribadi pacar untuk pinjol misalnya. Itu juga ya, teman-teman bisa jadi korban juga ya. Itu juga bentuk kekerasan, terus kekerasan berbasis gender online. Nah ini nih yang paling banyak terjadi dari tahun 2020 kemarin kan, dari COVID itu. Jadi kalau teman-teman pasti tahu, familiar kan, kita sering nih kan beberapa bulan kemarin ada kasus-kasus yang viral terkait dengan penyebaran konten intim non-konsensual. Ya betul. Yang disebar-sebar lewat grup Facebook, terus grup WhatsApp dan lain-lain. Telegram lah atau apa gitu ya. Telegramnya betul Kak. Dan itu tuh banyak sekali. Bahkan kalau misalnya teman-teman akses X, betul. Itu banyak sekali orang yang buat akun yang memperjualbelikan foto atau video mantan pacarnya. Jadi kamu bisa balas dendam ke mantan pacar kamu dengan mengirimkan itu dan kamu dibayar gitu. Atau kamu menjual konten mantan pacar kamu dan kamu dapat uang. Itu ada di Kupang. Oh iya? Wow. Itu juga ada di Kupang. Aku yang terlalu lama di BNS atau gak sering keluar kali ya? Mungkin lebih kepada kita tidak pernah ada itu ya, pencatatan data. Secara rutin soal kasus apa saja yang ada di Kota Kupang kali ya Kak. Dan jarang juga ada yang speak up kali ya Kak. Ataupun mungkin ada teman-teman seperti Kak Tata dan teman-teman yang lain speak up tapi kayak kurang, lebih ke ruangnya kurang luas sehingga ini jadi kurang bersuara gitu loh. Banjir informasi untuk cari linknya itu lebih banyak daripada benar, untuk bantu korban kan Kak. Betul. Wow, ternyata agak memprihatinkan juga ya, sudah mulai di Kupang juga ya. Nah, kita lanjut dengan apa yang kita bahas tadi Kak Tata. Kalau ada pertanyaan seperti ini Kak, kalau Kakak Tata sendiri melihat tren kekerasan seksual terhadap anak di media sosial ini seperti apa sih Kak? Kalau saat ini di Kota Kupang ya Kak? Di media sosial, mau secara nasional. Saja, gitu ya, secara nasional. Kalau secara nasional sebenarnya sangat banyak ya, semakin banyak. Ketika itu kita semua beralih aktivitas kita dari offline ke online karena COVID kayak gitu. Dan misalnya anak-anak itu harus belajar lewat Zoom dan di mana orang tua yang kasih akses internet dan handphone itu kemudian tidak sadar bahwa itu harus dibarengi dengan
pendidikan soal apa yang boleh dan tidak boleh diakses atau dibuat di media sosial, itu buat anak-anak tuh jadi lebih beresiko dan rentan. Misalnya kasus-kasus kayak grooming, child grooming. Kayak misalnya anak kita masih SD, sudah kita buatkan akun media sosial nih. Terus kita posting, kita tidak sadar bahwa ada orang-orang yang punya grup di Facebook atau media sosial lain itu adalah orang-orang kelompok pedofil gitu. Yang bisa mencuri foto anak kita, video anak kita di media sosial yang kita buat, dan kemudian itu dipakai untuk mereka beraktivitas dengan kelainan jiwanya, kelainan seksualnya mereka itu sebagai seorang pedofil. Atau misalkan kita tidak sadar ketika posting soal anak-anak itu kan ada data pribadi anak-anak kita, misalnya kelihatan seragam sekolahnya di mana, aktivitas mereka sekolah di mana. Jadi rentan dan beresiko untuk penculikan anak misalnya. Dan kita tidak sadar soal itu. Jadi kalau bicara soal kekerasan seksual anak di media sosial itu sekarang itu sudah banyak, semakin beresiko dan semakin rentan buat itu. Berarti dengan kata lain, Kak Tata tidak menyarankan atau tidak setuju kalau anak-anak tuh dibuat akun media sosial? Kalau dari aku pribadi ya Kak, sebenarnya term dari teman-teman pembuat platform media sosial ini kan sudah jelas ya. Kayak harus usia 13 tahun ke atas untuk punya akun. Tapi kan kita suka membohongi. Betul. Tahun kelahiran anak kita kayak gitu. Jadi aku sendiri sih sebenarnya tidak setuju. Kalau misalkan kita ingin merekam proses pertumbuhan anak kita, mungkin ya berteman saja dengan orang terdekat dan akunnya dikunci sebagai aman gitu. Ketika anak sudah 13 tahun ke atas, bisa dibuka atau misalnya kemudian pakai verifikasi 2 langkah atau setting-setting keamanan data dan perlindungan data pribadinya mereka yang bisa kita pakai kayak gitu. Dan mungkin yang paling bijak adalah mulai berpikir untuk apa sih yang boleh diposting dan tidak boleh diposting di media sosial kita kayak gitu. Jadi kira-kira kalau posting anak lagi mandi boleh nggak sih? Kira-kira ini etis nggak sih kayak gitu? Apakah nanti akan disalahgunakan oleh orang atau tidak kayak gitu. Betul. Dan di sisi lain adalah sebenarnya kita mengajar ke anak kita soal konsen atau persetujuan. Kan anak kita belum tahu nih, belum bisa memberikan persetujuan nih bahwa mereka setuju untuk difoto misalnya, direkam dan itu diupload di media sosial. Jadi sebaiknya ketika anak itu sudah siap, sudah mengerti soal konsen dan persetujuan, ya baru di saat itulah kita mengkomunikasikan soal bagaimana dengan membuat media sosial atau misalnya memposting foto mereka di media sosial. Terus lantas kalau mungkin ini juga sebenarnya bagus juga gitu. Jadi buat ibu-ibu muda gitu ya yang kadang-kadang bayi baru lahir, baru beberapa bulan tapi udah bikin akun sosmed sendiri atas nama anaknya sendiri gitu kan. Itu sangat rawan sekali pencurian data guys gitu ya kan. Foto pakai nama lengkap anak, tanggal lahir gitu kan Kak. Itu juga ada kan semuanya tuh bisa dipakai tuh data pribadinya. Tapi kalau misalkan masih ada nih orang tua yang bilang pemikiran Kak Tata itu riwah banget sih, ribet banget sih. Apa sih yang ingin Kak Tata sampaikan kepada orang-orang yang mungkin berisik seperti itu? Tidak apa-apa sih kalau mereka berisik. Kebebasan berpendapat ya Kak. Kalau aku sih tidak apa-apa, itu kebebasan berpendapat. Hanya mungkin mau kasih tahu di sini sebenarnya bukan untuk melarang teman-teman secara langsung, tapi memberikan informasi untuk menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk berpikir lagi kayak think before posting gitu. Jadi pikir dulu sebelum posting. Benar. Atau misalnya sharing before sharing. Jadi sharing dulu kira-kira informasi ini bisa kita sharing di media sosial kita atau tidak. Karena ini tidak hanya menyangkut soal diri kita sendiri atau kepuasan kita bahwa orang melihat bagaimana anak kita bertumbuh misalnya, tapi ini juga kedepannya bagaimana dengan keamanan dan kerentanan anaknya kita gitu. Betul. Dan balik lagi ya, karena segala sesuatu yang baik selalu tetap kita harus suarakan gitu ya. Jadi balik ke ibu dan bapaknya, setuju dengan pandangan Kak Tata atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan hal baik ya kita akan ngomong terus, mau dilakuin ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah speak up kalau ini yang lebih baiknya, kalau bisa seperti ini gitu ya. Itulah tugas dari penggiat sosial ya untuk perempuan dan anak nih, kekerasan perempuan dan anak. Nah, Kak Tata, menarik teman-teman. Tadi Kak Andi juga sempat bilang bahwa Kak Tata ini kan adalah founder dari Tenggara, dan teman-teman tahu nggak? Kak Andi baru tahu kalau fun fact-nya ternyata selama ini tuh Tenggara, kita tahu bahwa Tenggara ini adalah organisasi non-profit gitu. Dan untuk berkembang sebuah organisasi itu kan pasti butuh dong profit, pemasukan, operasional lah, biaya gitu loh. Ya. Dan Kak Tata tuh mengeluarkan uangnya sendiri
Bayangkan uangnya sendiri gitu loh, Patungan, Kak, patungan. Tapi kan kebanyakan bocor banyak ya pasti ya, Kak ya. Sama Kak, kayak saya dulu bocor kayak gitu juga. halus lah gitu. Halus tapi pelan-pelan mematikan nih, Kak. Gitu loh. Iya kan? Dan ini kita bisa lihat bahwa sekonsisten itu, sekomit itu Kak Tata ingin memperjuangkan ya hak perempuan dan anak gitu loh. Jadi come on lah teman-teman, kita perlu untuk mengapresiasi Kak Tata gitu. Ya, membernya ada berapa banyak sih Tenggara, Kak? Sekarang 32 orang. 32 orang. Tersebar di beberapa wilayah, tidak hanya di NTT. Jadi ada yang di luar negeri sekarang karena lagi S2. Terus ada yang di Jakarta, Surabaya, Malang, Salatiga, di Pulau Flores ada, terus di Pulau Timur juga ada. Oke, tapi masih tetap ya silaturahmi secara online juga gitu. Kegiatan-kegiatan dari Tenggara dong Kak, yang sekarang sudah sejauh ini yang sudah dilakukan gitu, khususnya yang terkait dengan kekerasan perempuan dan anak nih gitu loh. Seperti apa sih Kak sepak terjangnya? Kalau untuk program, kita punya beberapa program di Tenggara Kak. Jadi program unggulan kita itu namanya Bacarita Kespro. Bacarita Kespro, oke. Kesehatan reproduksi ya, iya, Kespro reproduksi. gitu. Okay. Jadi itu sudah ada sejak Tenggara itu berdiri. Sebenarnya itu adalah program edukasi terkait kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di sekolah, luar sekolah, kayak gitu. Dan kenapa pakai Bacarita Kespro? Sebenarnya karena kami ingin punya metode yang lebih menyenangkan untuk ngobrol soal kesehatan reproduksi. Jadi mau mengubah kalau kayak bicara kesehatan reproduksi itu harus tabu misalnya, membosankan. Atau misalnya konsepnya kalau dulu kan kita sekolah ada orang misalnya dari dinas datang sosialisasi bahwa kasih tunjuk PPT, bawa materi, terus ada pertanyaan, terus kita diam, oke selesai, pulang gitu kan. Yeah. Jadi teman-teman itu kita tidak bisa pastikan bahwa mereka tuh jadi sadar tidak sih soal kesehatan reproduksi ini. Jadi lewat Bacarita Kespro sebenarnya mau pakai metode yang dua arah gitu, teman-teman bisa sambil bermain dan ngobrol, tapi masih tetap ingat soal kesehatan reproduksi. Kedua, kita punya program namanya Kespro Camp. Oke, apa tuh Kak? Jadi camping selama 3 hari 2 malam gitu, tapi sambil belajar kesehatan reproduksi. Jadi kayak ada tenda soal HIV dan AIDS, tenda soal pubertas, terus teman-teman akan ada jelajah alam gitu, di setiap posnya akan ada kuis berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Mirip kayak pramuka gitu ya. Iya, mirip kayak pramuka tapi belajar kesehatan reproduksi kan. Bener ya. Itu terus kita punya program namanya Teman Bacarita. Jadi Teman Bacarita itu sebenarnya adalah program online yang dibentuk waktu COVID kemarin. Kita melihat bahwa ketika COVID, teman-teman itu ternyata banjir informasi dan kadang-kadang dan mayoritasnya itu informasinya adalah informasi yang berkaitan dengan mitos atau hoax gitu berkaitan dengan Kespro. Jadi teman-teman itu selama 3 bulan mereka ada kelas online, terus mereka buat konten di media sosial yang berhubungan dengan kelas materi yang mereka dapat di kelas gitu. Jadi mereka membuat konten. Jadi kita mau kayak mari kita melawan banjir informasi hoax dan tabu ini dengan konten-kontennya teman-teman gitu yang baik soal kesehatan reproduksi. Jadi itu 3 program yang selama ini dilakukan oleh teman-teman. Di luar soal riset. Jadi kita punya riset soal tingkat pengetahuan anak dan remaja di Kota Kupang. Respondennya ada 500 remaja sekolah dan 60 remaja pasar. Iya, dan semua begitu banyaknya kegiatan program yang dilakukan dan duitnya masih dari Kak dan bareng sama teman-teman yang lain gitu ya. Iya, dan biasanya kolaborasi juga sih Kak. Kolaborasi misalnya, dengan siapa? Kalau misalnya kayak riset, kita kolaborasinya dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi waktu itu 2017. Terus kolaborasi lainnya misalnya dengan teman UNFPA Indonesia atau dengan dinas-dinas terkait yang kita rasa kayak mereka bisa kasih kita sumber daya lain yang bukan fresh money misalnya, tapi misalnya jejaring dan lain-lain. Kebanyakan tuh nggak dapat duit. Kebanyakannya tidak dapat duit sih. Tidak tapi dapat duit. Selama ini hampir 9 tahun ini teman-teman bisa tetap survive dan jalan gitu. Lu bayangin 9 tahun men Tenggara coy gitu ya. Dan bisa survive gitu. Jadi memang semua tuh bukan soal materi semata teman-teman. Kalau ini sudah berbicara soal panggilan hati ya, panggilan hati. Semua yang bekerja dengan hati akan kembali ke hati dan diterima dengan hati gitu ya. Iya kan? Dan akhirnya 9 tahun membuktikan bahwa ada hal yang harus diperjuangkan gitu. Dan perjuangan itu belum berakhir. Ya kan? Jangan berakhir. Jangan berakhir. Ya, itu jangan berakhir dan mudah-mudahan ada regenerasi baru juga yang menyuarakan hal yang sama ya gitu, karena kita butuh juga teman-teman yang sama seperti yang Kak Tata lakukan saat ini gitu. Semakin banyak semakin bagus harusnya. Bener. Kalau di Kupang sedikit ya? Kalau di Kupang malah sudah semakin banyak nih Kak.
Kalau menurutku, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun kemarin, menurutku pertumbuhan teman-teman yang fokus pada isu ini sudah semakin banyak. Jadi sudah mulai banyak komunitas yang ada di Kota Kupang, kayak ada Lowini for PKBI, Youth Center, terus ada teman-teman yang bahkan sudah fokus pada populasi kunci atau teman-teman remaja yang sudah positif HIV dan AIDS misalnya. Itu bahkan sudah ada gitu. Jadi menurutku semakin kesini gerakan itu semakin baik dan semakin banyak orang yang mulai aware. Hanya mungkin jadi PR itu adalah bagaimana jadi kelihatan kali ya di atas permukaan kayak. Karena menurutku selama ini bubble-nya masih bubble yang sama dengan kita gitu. Tapi belum dengan bubble di luar kita kayak gitu. Jadi itu masih jadi PR sih sebenarnya. Terus apa yang bisa dilakukan Kak kalau seperti itu? Kalau misalkan itu menjadi PR bersama gitu tuh, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan bareng gitu untuk buat ini supaya dia jangan cuman di kalangan terbatas? Mungkin kalau dari secara internal teman-teman komunitas mungkin lebih berani kali ya untuk speak up dan ajak ngobrol orang di luar. Kadang-kadang mungkin kita punya ketakutan ya Kak, kayak bilang, kayaknya isu ini sensitif nih kalau kita ngobrolin ke orang luar kayak gitu. Takutnya dapat penolakan, diserang netizen misalnya. Jadi banyak ketakutan seperti itu. Tapi mungkin kalau belum dicoba kita tidak akan pernah tahu kali ya bagaimana penerimaan orang-orang. Dan menurutku kadang kita tuh masih di fase yang nyaman dan merasa bahwa anak-anak dan remaja di Kota Kupang misalnya itu dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak ada masalah. Karena mungkin kita punya privilege, bisa nongkrong di kafe, terus tiap malam minggu kita lihat teman-teman remaja datang duduk dengan teman-temannya dengan kayak tidak ada beban gitu. Kita merasa bahwa ternyata remaja Kota Kupang tuh aman-aman saja ya, mereka bisa ke sekolah, ke kampus, bisa nongkrong di kafe. Tapi di sisi lain kita tidak sadar bahwa jauh ke dalam itu ternyata banyak orang-orang yang mengalami kekerasan misalnya. Misalnya banyak orang-orang yang depresi, mengalami sesuatu dengan kesehatan mentalnya dan kemudian mereka dan lucunya juga banyak banget konten-konten yang menganggap depresi itu sebagai sebuah lelucon ya. Iya benar. Gitu. Kayak misalnya ada laki-laki yang mau bunuh diri di salah satu jembatan terkenal kita itu, terus yang tertawa gitu kan. Ngomong aja Liliba gitu kan. Iya, Liliba itu. Iya betul. Terus mereka kayak jadi bully kan, betul, kayak apa sih laki-laki lemah gitu kan, masa cuma putus cinta. Padahal kan kita tidak tahu ya, maksudnya kekuatan mental orang itu kan beda-beda kan kita. Betul. Itu belum tentu kamu kuat, itu aku juga kuat gitu. Dan memang kita butuh banyak penggiat-penggiat media sosial khususnya ya, yang berani juga bersuara tentang hal-hal kayak gini. Ya kan, jadi ngebantu teman-teman penggiat-penggiat sosial juga yang secara langsung ketemu sama korban dari yang mengalami hal yang kurang lebih sama seperti apa yang kita bahas gitu loh Kak. Gitu. Kayaknya aku senang hari ini diajak sama Kak Andi dan teman-teman. Aku yang malahan senang loh, karena banyak banget ilmu yang didapat setelah ngobrol sama Kak Tata gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga, ayolah, meskipun kita followernya masih kayak 1000 juga banyak loh itu, gitu ya, 1000 atau mungkin di bawah 1000 nggak apa-apa. Bersuara, ngebantu share hal-hal yang baik ya, yang tetap positif. Terus di story kalian, ya kalaupun yang baca cuma sedikit ya minimal ada yang baca gitu loh. Ya kan, 1, 2, 3 juga yang penting ada yang baca gitu. Dan mudah-mudahan bisa terinfluence dengan baik. Nah Kak Tata, sebenarnya pengen banget nih untuk bicara lebih banyak sama Kak Tata gitu. Oke, sudah dikode-kode durasi Kak Andi, durasi. Gitu ya. Oke Kak Tata, pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau ada hal yang ingin disampaikan sama semua perempuan Nusa Tenggara Timur khususnya ya, di luar sana gitu, yang mungkin mengalami hal yang sama, apa yang ingin Kak Tata sampaikan? Terus juga perempuan yang belum mengalami hal tersebut, apa yang harus dia lakukan gitu dari seorang Tata Yunita, perempuan Timur? Silakan. Kalau dari aku mungkin yang pertama, kalau misalkan teman-teman pernah dengar atau tahu kalau temanmu yang adalah perempuan mengalami kekerasan seksual, yang kamu bisa lakukan itu adalah pertama bisa jadi teman yang baik, pendengar yang baik buat dia, kayak gitu. Jadi cukup hadir dan dengarkan apapun ceritanya dia. Terus kita punya kecenderungan untuk merasa kita sebagai pahlawan ya, dan kemudian secara tidak sadar kita memaksa orang itu untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita rasa itu adalah benar kayak gitu. Padahal itu salah. Jadi pastikan bahwa apapun kebutuhan korban adalah itu berasal dari korban. Kamu bisa bantu dia dengan cari dan akses layanan dukungan. Dan kalau kamu adalah korban kekerasan seksual, aku cuma mau bilang bahwa
itu bukan salah kamu, jadi jangan salahkan diri kamu, itu bukan aib. Kamu bisa cari orang yang kamu percaya untuk cari dukungan dan bantuan. Kalau misalnya kamu mengalami kekerasan seksual, jangan langsung mandi atau mengganti pakaian kamu, karena kalau misalnya kamu berniat untuk melanjutkan ke ranah hukum, itu sebenarnya bisa jadi bukti. Kumpulkan bukti kekerasan yang kamu alami, baik itu di dunia offline maupun di dunia online, dan kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa kontak juga Perempuan Timor, karena aku bisa bantu, teman-teman Tenggara bisa bantu kamu. Nah, kita berikan tepuk tangan. Nice, ya. Dan ini bentuk peran kita semua juga, jadi bukan cuman perempuannya aja, tapi juga laki-lakinya juga ya, Kak, ya. Mungkin terjadi kita nggak tahu ya, terjadinya sama siapa gitu, bisa aja terjadi sama adik kamu, kakak kamu, ya kan, keluarga terdekat kamu. Jadi memang kita harus saling support gitu, saling membantu untuk memprotek hal-hal ini biar jangan sampai terlanjur terjadi gitu ya. Dengan cara gimana? Dengan terus memberikan edukasi yang baik mungkin ya. Kalaupun kita nggak expert di bidang itu, kita bisa gabung mungkin dengan Tenggara, ya kan Kak, gitu kan, gabung dengan Tenggara biar dapat banyak knowledge di sana. Dan juga kalau nggak kan sekarang juga sumber informasi juga banyak gitu ya, dengan akses yang sangat mudah, tinggal ya udah cari aja di YouTube, di Instagram, di Google juga banyak banget kan artikel-artikel yang menarik terkait kesehatan reproduksi ini juga, dan hal-hal yang menyangkut tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual pada perempuan dan anak gitu. Kak Tata, thank you so much for coming. Terima kasih juga Kak. Ya, sehat selalu, pokoknya karirnya tetap menyala terus. Amin. Ya, dan mudah-mudahan nanti one day yang aku harapkan, kita doa sama-sama teman-teman ya, Tenggara mudah-mudahan nanti punya office sendiri, amin. Ya kan, dan bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang memang membutuhkan ya teman bercerita gitulah. Teman bercerita. Oke, so jangan lupa Bayana Squad untuk terus dukung channel ini dengan cara yang pastinya like, share, dan subscribe. Karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya sonde asal Baomong. Sampai jumpa di next episode. Thank you guys. Keren banget.